Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa untuk gaspol tanpa rem-rem, menambah kedalaman ilmu agama dan juga mencari pahala dan berkah di bulan Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Senang sekali kita masih dari Masjid Hajah Sitimang Makassar. Bersama saya Bayu Oktara dan tentunya kita sudah kehadiran Ustadz kita, guru kita, motivator kita, sahabat kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salimah. Gimana kabar Mas Bayu? Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz penampilan saya? Keren. Oke ya. Selalu keren. Gajah duduk nih Pak Ustadz. Gajah duduk ya? Iya dong. Bu, keren gak Bu? Saya pikir selama ini gajah duduk hanya punya sarung. Ternyata sudah ada baju juga ya. Udah lengkap. Ini pecinya juga Pak Ustadz. Oh ya? Iya. Ibu mau gak? Nanti kalau ada yang bertanya kepada Ustadz kita kasih hadiah ya. Oh. Pak Ustadz, Ya. ini kita mau membahas mengenai perasaan hati Pak Ustadz. Ya. Yaitu rasa rindu. Ibu pernah punya rasa rindu gak Bu? Rindu itu kan ungkapan yang jujur dan tulus muncul dari relung hati. Nah kita tuh selalu kadang-kadang ya punya pikiran begini Pak Ustadz. Aduh kita rindu sama Rasul. Kita rindu ingin kembali datang ke tanah suci. Tapi padahal kalau dipikir-pikir kita tuh belum pernah ketemu Rasulullah loh Pak Ustadz. Itu apakah Rasul rindu sama kita sehingga memanggil hati kita? Dan kalaupun kita rindu, bagaimana sebaiknya mengungkapkannya? Karena kan biasanya kalau kangen, rindu kan kita berjumpa ya Pak Ustadz. Tetapi kalau sama Rasulullah, bagaimana cara berjumpanya? Mohon tausiahnya Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, berapa rukun Islam? 5. Pertama, bunyinya saya bersaksi, berjanji tiada Tuhan selain dan saya bersaksi. Jadi syarat keislaman kita, kesaksian kita dua. Satu, tiada Tuhan selain Allah. Dua, Muhammad Rasulullah, Rasul Allah. Nah, mari dengar kisah. Ibu tahu tanggal berapa Rasulullah wafat? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Nabi juga wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tahun ke-11 Hijriah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu agak flu influenza lah kira-kira kalau bahasa sekarang. Allah perintahkan kepada 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Ibu-ibu, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Siapa? Israel atau Israfil? Oh, lulus pendidikan agama waktu SD. Ya, kata Allah, malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunggu sampai mau. Allahu Akbar. Turunlah malaikat. Ketika mau sampai ke bumi, di tingkat langit pertama, malaikat Jibril berkata, malaikat Israel, saya tidak bertugas hari ini. Kamu yang bertugas mencabut nyawanya Muhammad. Kamu aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kan selama ini kamu yang selalu ketemu. Saya tidak pernah ketemu. Kamu enggak, saya tidak mau. Saya tunggu kau di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa. Begitu sampai di rumah Rasul, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahibul bait, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah anak Nabi buka pintu. Kalau bahasa kita, Pak, tidak ada orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah ada di sampingku. Nah, ya Muhammad,
hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau kamu mau. Kalau ibu-ibu ditanya dulu bagaimana jawabannya, Bu? Ibu, Jawabnya kalau apa, Bu? saya ditanya Das'at hari ini dicabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu malaikat, kita belum jadi presiden. Ada. Kalau Mas Bayu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru satu. Astagfirullahaladzim. Jangan dong Pak Ustaz. Ya, akhirnya kata Rasulullah, ya malaikat, seluruh nabi-nabi sebelum saya setelah melaksanakan tugas dan kewajibannya menghadap kepada Allah. Saya pun selesai, saya siap menghadap kepada Allah. Cuma ini ada yang aneh. Mana Jibril? Jibril mana dia? Kata malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Panggil dulu. Ringkas kisah, naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, dia cari kau temanmu. Kalau bahasa kita di sini, ku bilang memang ikut kau banyak sekali ceritamu. Turun kau, coba kau. Turunlah malaikat Jibril, set datang. Kata Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira. Baik, kata Jibril, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril menghadap kepada Allah, turun bawa berita. Ya Muhammad, saya telah mendapat berita dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri baris menunggu rohmu. Kata Nabi, alhamdulillah, baik. Apalagi? Ya Muhammad, kalau engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu kalaupun ada. Alhamdulillah. Apalagi? Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Lalu kata Nabi Jibril, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku Jibril. Saya tidak khawatir soal diriku. Yang aku cemaskan bagaimana kabar umatku setelah saya pergi nanti. Lalu Jibril berkata, tunggu saya tanya lagi. Naik malaikat bertanya kepada Allah. Muncul lagi. Ya Rasulullah, saya dapat berita dari Allah. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Kata Nabi, alhamdulillah. Kalau begitu, laksanakan tugasmu. Malaikat pencabut nyawa lalu maju menghadap kepada Nabi. Mulailah Nabi dieksekusi keluar rohnya. Meninggalkan telapak kakinya. Kemudian naik ke betis. Meninggalkan paha Rasulullah. Sampai ke paru-paru Rasulullah, ke badan. Menetes air mata Rasulullah. Keluar biji-biji keringat Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang? Kata Jibril, tidak ya Muhammad. Demi Allah aku tidak seperti itu. Tapi aku tidak mampu melihat engkau berpisah dengan rohmu. Ya Muhammad, aku tidak rela melihat engkau meninggalkan dunia ini. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku. Andai saja Allah tidak cinta kepadaku, aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut ini kumpulkan kepadaku. Titipkan hanya kepada saya. Jangan kau titipkan sakitnya sakaratil maut itu kepada umatku. Cukup saya yang rasa. Jangan kau rasakan sakitnya sakaratil maut kepada umatku. Keluarlah sampai di tenggorokan. Sampai ke bibir. Lalu Nabi mengeluarkan 3 pesan. Jaga perempuan di antara kalian. Jaga solat kalian. Ini yang terakhir. Ummati, ummati, ummati. Di ujung akhir hayat Rasul, beliau tidak katakan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak katakan Aisyah. Beliau tidak katakan Fatimah. Beliau tidak mengatakan cucunya Hasan Hussein. Siapa yang disebut di ujung lidah beliau yang terakhir? Ummati, ummati, ummati.
Karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita umat Islam. Apakah sampai di situ cinta Nabi? Tidak. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat kelak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan cintanya kepada umatnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh